Yang tidak berubah di sini adalah kemahakuasaannya. Oke? Ya. Apakah Yesus itu tahu kapan musim buah ara? Loh, kan sudah kukatakan sama kau tadi, dia kan hanya mulut, ya kan? Mulut kan tidak mengetahui, yang mengetahui itu kan pikiran. Dengarkan. Nggak ada yang bisa kamu tipu. Kamu hanya bisa menipu dirimu sendiri. Kok dirimu Aku sendiri? keluar, dengarkan. Aku keluar dari Allah. Apa maksudnya? Dia Keluar meninggalkan kodratnya. Tidak, bukan itu. Dia maksudnya. merubah. Dia merubah. Dia berubah dari wujud roh menjadi manusia. Itu maksudnya di situ. Tuhan mengatakan Tuhan tidak bisa dibentuk Tidak bisa menjadi dibentuk manusia. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Mana ayatnya? Coba biar ku jelaskan sama kau. Yesaya 43 nomor 10. Yesaya 43. Menyanyi juga dong. Yesaya. Ikutan nyanyi kok. Artinya ini orang jarang baca Bible. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Kau paham maksudnya ini? Pak, justru saya Tidak tanya ada sama kamu. Allah yang dibentuk seperti Allahmu yang dibentuk-bentuk. jadi Allahmu yang dibentuk-bentuk itu tidak Allahu Akbar. asli. Itu Allahu maksudnya. Akbar. Ya Allah ya Karim. Itu maksudnya di situ. Ya Allah ya Karim. Tidak ada Ya Allah yang dibentuk-bentuk Ya seperti Allah. Allahmu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Karim ya Allah ya Petualang, Karim. apakah Allah terbentuk? Apakah Tuhan terbentuk, Petualang? Siapa bilang Coba terbentuk? jawab. Apakah Tuhan terbentuk? Bisa dibentuk. Siapa yang bentuk Tuhan? Ya, kalianlah yang bisa membentuk Tuhan. Kurang asem. Kan kalian Kita katanya bentuk-bentuk membentuk Tuhan. Tuhan. Ya sekarang ku tanya dulu, Tuhanmu di mana? Loh, kok lari? Tuhan bisa dibentuk. Kok lari? Dengarkan dulu, dengarkan makanya aku dulu. bilang, Dengarkan, Tuhanmu kan dengarkan. dibentuk-bentuk. Dengarkan. Satu ya, saudara ya. Kita sudah membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, sekarang Ayat Al-Quranmu itu hanya berlaku untukmu, makanya kau baca itu. ya buktinya kita semua sudah membuktikan di sini toh. Iya, karena kau membodohkan dirimu 1.900 sendiri, orang kan? di Komal 1.900 di channelku yang menyaksikan Anda nipu diri Anda sendiri itu kurang lebih 1.400 orang. Ya, kau yang menipu dirimu sendiri, saksikan orang banyak. Lah, Karena kau tadi bodohkan Anda dirimu, mengatakan tidak apa? memahami. Kau seolah-olah paham Aku Alkitab, keluar dari kujelaskan kau, Allah. Mel. Aku keluar dari Allah. Dari aslinya. Roh Nah, keluar menjadi dari manusia. aslinya. Keluar dari aslinya menjadi palsu, yaitu manusia, Kok betul? menjadi palsu. Aslinya roh menjadi daging manusia. Itu maksudnya. Nah, ini Tuhan palsu kan? Kan asli Kok roh. Tuhan palsu. Yesus Dia, pada saat walaupun jadi dia manusia, Hei. tetap dia asli Allah. loh, berarti dia bagaimana cerita ini? Ya. Tadi katanya keluar dari aslinya. Hanya wujudnya yang berubah dari roh menjadi manusia. Oke. Namun dia Bagaimana tetap dengan Allah. dalil kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berubah? Tidak berubah kemahakuasaannya, maksudnya di situ. Loh, tadi katanya Buka wujudnya. ayatnya. Mana ayatnya? Ayatnya tunjukkan sama aku. Maliaki 3 nomor 6. Meliaki 3 nomor 6. 3. Makanya sering baca-baca Bible. Madudu kita yang membentuk Tuhan. Kapan saya bentuk Tuhan? Meliaki 3 ayat Iya. 6. Pasti kau ini Bahwasanya sekarang. aku Tuhan tidak berubah Kamu harus- dan kamu bagi harus aku tidak akan lenyap. Kamu harus Di sini aja tunduk sudah kepada dibilang Quran. tidak akan lenyap. Berarti kan kemahakuasaannya. Loh, kok astagfirullahaladzim. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Iya, yang berubah Ah. di sini maksudnya kemahakuasaannya. Dengarkan. Yesus Baca dulu Tuhan, sampai ke bawah. Tuhan tidak berubah. Itu satu. Maliaki 3 nomor 6, Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Artinya tidak ada Tuhan yang Tidak diserupakan ada dengan Tuhan makhluk. yang dibentuk. Tidak ada yang Oke. diserupakan dengan Allah Yahweh. Oke. Allah YHWH. Tetapi kalian selalu menyerupakan Allah. Itu maksudnya. Loh, yang menyerupakan tadi Allah firman, Allah bumbung siapa? Kan kamu.
Bukan diserupakan, memang dia. Dengarkan dulu, dengarkan Allah saya, yang serupakan. dengarkan saya supaya kamu jadi sehat. Maleakhi 3 nomor 6, Tuhan tidak berubah. Oke? Tidak berubah kemahakuasaannya ini maksudnya, bukan ininya, bukan berarti selamanya akan berkuasa. Ya, Maha kuasa. maha kuasa. Kenapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Dia sendiri? tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan sudah kukatakan tadi bahwa dia itu adalah sebagai mulut, Allah Bapa itu sebagai pikiran. Apakah mulut bisa berbicara tanpa dari pikiran? Katanya tadi tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu Tidak bisa adalah berbuat Yesus apa-apa. dan Karena- Yesus dengan Bapa itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, katamu. Iya, kan Berarti sekarang berarti pada diri Tuhan ada sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. ya dialah Allah firman. Allah firman itu adalah Tuhan itu sendiri kan? Ya, Yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu siapa? Allah firman itu hanya bisa berfirman, dan firman itu pun karena perintah dari Allah Bapa. Berarti Allah firman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang diperbuat hanya berfirman. Mulai kacau Iya. kau. Berarti pada diri Tuhan yang satu itu punya unsur yang tidak bisa berbuat apa-apa. Oke? Ya, Bagus. Nah, sekarang Ibrani 13 nomor 8. Kristus Yesus tidak pernah berubah sejak dulu, pernah berubah. sekarang dan sampai selama-lamanya. tidak pernah berubah. Maksudnya apanya yang tidak pernah berubah? Kemahakuasaannya. Loh. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Saya dulu 1 menit aja, Pak. Saya isi dulu sebentar. Bentar ya. Silakan. Petualang. Bang Handi, tolong. 1 menit. Silakan. Iya. Anda mengatakan Ya. Yesus Kristus tidak pernah berubah kemahakuasaannya. Ya. Sekarang yang berubah menjadi Yesus adalah mulut Tuhan. Yang berkata-kata tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu siapa? Ya, Yesus. Mana kemahakuasaannya yang tidak bisa berubah itu yang Anda bilang? Ya, buktinya dia bisa mengalahkan kematian. Dia maha kuasa. Dia yang mati sendiri. Loh, mati. Ya, dia kan Dengarkan. mengalahkan kematian. Yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu siapa? Ya, Yesus. Mulut Tuhan. Yesus kan? Yesus kan? Nah, Ya. tadi Anda mengatakan yang tidak bisa berubah dari Yesus adalah kemahakuasaannya. Iya. Tapi kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Loh, kok tidak bisa berbicara maksudnya di situ tanpa ada perintah dari yang dijelaskan di sini supaya kamu mengerti. Dengar dulu. Coba dulu, Petualang. Itulah dengerin kamu. dulu, Petualang. Petualang dengerin dulu. Itulah Bro. kamu. Jelaskan dulu. Bro, dengerin dulu, Itulah Petualang. Di situ Hei, supaya itulah semua kamu. orang mengerti bahwa Itulah dia kamu. Ajarin 1 Yesus menit ini. itu walaupun Ya, silakan, dia silakan, manusia, Bang dia adalah Allah. Petualang. Ya, Petualang dengerin dulu, Bro. Menurut Anda Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa ya? Ya. Oke. Saya tanya dulu, waktu Yesus umur 1 hari apa yang dia kuasai? Lah. Seluruh jagat alam ini dikuasai. Oke. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Baik. Kamu menipu dirimu sendiri, Bung. Bagaimana Al-Quranmu itu yang Petualang, kau baca itu bagaimana berlaku kepada dirimu caranya sendiri, karena kau Yesus membohongi dirimu sendiri. sebentar, bagaimana caranya Yesus menguasai seluruh alam semesta? Dia sendiri nggak bisa menguasai dirinya, nggak bisa jalan. Bagaimana itu? Kok nggak bisa jalan? Memangnya harus berjalan rupanya kalau menguasai. Harus Dia terbang. mau makan aja dikasih ASI sama ibunya loh. Loh, kalau dikasih ASI sama ibunya maksudmu nggak bisa dia menguasai dunia ini? Bisa sambil netek gitu. Iya, sambil netek Menguasai dia gitu. menguasai dunia ini. Iya. Sambil Allahu netek dia Akbar. menguasai dunia ini. Jadi sambil gini nih. Bener-bener nih orang. Sambil gini nih Yesus nih. Ya. Nah, dia menguasai itu. Iya. Oh. Kita lihat ya teman-teman kebenaran Iya, iya, Al-Quran. Orang-orang kafir itu menipu diri mereka sendiri. Tuannya Bunda Kasihan Maria ya. siapa, Petualang? Kasihan. Siapa? Tuhan Yesus.
Loh, kok hahaha. Jadi Bunda Nggak Maria menipu dia. anaknya Bunda Maria siapa? Anaknya Bunda Maria, Yesus. Tuannya Bunda Maria siapa? Yesus. Jadi anak ibu kandung menuhankan anak kandung. Dituhankan atau tidak dituhankan, Yesus itu tetap Tuhan. Jadi Bunda Maria menuhankan anaknya. Menuhankan atau tidak, saya tidak lihat itu. Yang penting dia adalah Tuhan. Loh, kok hahaha. Yukhadi'una Allah walladzina Dituhankan atau tidak dituhankan. Sama-sama wa ma Yesus tetap yakhda'una Tuhan. illa anfusahum wa ma yash'urun. Masya Allah. Sadaqallahul Masya Bro, Allah. Yesus Masya itu bukan Tuhan. Dia anaknya Maria. Masa Bunda Maria menuhankan anaknya? Dengar dulu bro, Ya, gimana, kandungan bro? Maria itu, dia itu hanya tempat perubahan wujud inkarnasi dari roh menjadi manusia, tidak ada hubungan darahnya dengan Oke. darah Maria. Ya, Bunda Maria itu kalau petualang, Bunda Maria kalau berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan lah, Tuhan siapa? Ya, Tuhan Yesus. Berarti dia berdoa kepada anaknya. Iya, apa salahnya? Kong kali kong ini. Loh, Allahu kali kong. Akbar. Kong Masya kali kong Allah. ini, Pak. Ya. Waktu Yesus masih dalam kandungan gimana berdoanya? Ya anakku, Ya, anakku anakku adalah Tuhanku Tuhan. yang ada dalam kandungan. Begitu. Ya, wahai kenapa Yesus, rupanya berdoa kepada anakku Tuhan dan Yesus? Tuhanku, Walaupun dalam kandungan. Tuhanku, anakku. Tunggu semua atau Itulah kalian ini yang tidak mengerti apa itu Tuhan, karena Enggak begini. Kita yang nggak ngerti katanya. karena Tuhan kalian itu kan tidak Bisa nyata, terima. hanya Penonton saya angan-angan, yakin lagi hanya terhibur dongeng. semua nih. Jadi kalian Tuhan itu hanya dongeng. Yang ingin Begitu ketawa-ketawa Tuhan aja deh. nyata, yang kalian tidak yang dongeng percaya. itu tadi Selalu- manusia melahirkan Tuhannya sendiri itu Kalian dongeng. selalu berusaha tidak percaya pada Tuhan. Ya Padahal Tuhan itu ampun. sudah nyata. Iya. Nyata nete. Petualang, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, bagaimana Bunda Maria berdoa kepada siapa? Ya saya tidak lihat kalau dia berdoa kemana. Tidak lihat, tapi dia tahu. So tahu tapi nggak lihat katanya. Terus Iya. orang-orang bapak tirinya namanya Pak Yusuf menyembah kepada siapa? Yang menyembah kepada Yesus. Tuhan. Tuhan siapa? Yesus. Tetangganya. Nah, kalau tetangganya Yesus Yahweh, lagi, namanya Yesus. Petualang, Tuhan Yesus. ini bayi, Iya. perlu istirahat, perlu tidur begitu ya. Nah, Ya. bagaimana Bunda Maria menyembah orang lagi tidur? Loh, emangnya yang tidur itu rupanya disembah? Tuhan itu tidak pernah tidur, tidak pernah. Yesus nggak pernah tidur gitu. Yesus itu hanya tubuh manusianya, tubuh Oh, manusia. manusia dibagi-bagi lagi ada orang. Tapi kealahannya tidak pernah tidur. Oh, Loh. Karena yang kalian lihat itu kan hanya Yesus sebagai Tuhan. Makanya Manusia Yesus barbar mengatakan kau, tadi, manusia barbar. aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya di situ Kembali supaya lagi kalian Yohanes tahu, 5:30. aku ini adalah Tuhan, tetapi di dalam diriku ini ada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi ketuhanan Yesus itu tidak pernah tidur. Walaupun Yesus tidur. Petualang karena satu Yesus lagi itu nih. kan manusia. Satu lagi, dengerin dulu baik-baik. Ini penting nih. Ya. Ya, Tuhan itu yang menjaga manusia atau manusia yang menjaga Tuhan? Tuhan yang menjaga manusia. Jadi jaga Bunda Maria siapa? Tubuh manusianya Tuhan. Loh, kalian pikir cuma tubuh manusianya Tuhan Yesus itu yang namanya Tuhan? Bukan itu. Dan itulah yang dijelaskan Tuhan Yesus Astagfirullah. yang diperkatakan si Zum tadi, si Zuma, bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maksudnya situ supaya kalian tahu bahwa dia itu adalah Satu lagi Bapak Petualang. Bapak Petualang. Waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? berdoa. Yesus berdoa artinya Allah firman berfirman kepada Allah Bapa. Loh, kok hahaha. Allah Bapak menerima firman. Lucu ini, Ya. lucu. Apa bedanya dengan mulut kita? Mulut kita. Jadi Yesus itu, jadi Yesus waktu berdoa dia berfirman kepada Allah Bapa ya.
Iya, 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 iya. Iya katanya. iya. Iya. Aduh, parah. Ya, di Kejadian 1 ayat 26 itu kan Yesus berfirman kepada Bapa. Oh, Coba jadi baca. Tuhan, Iya, Tuhan iya, berfirman, jadi Tuhan Kejadian berfirman 1 kepada ayat Tuhan. 26. Ini Aduh, Kejadian parah. 1 ayat 26. Baca di situ. Ajaran genggong. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa yang berfirman di sini? Kan Allah firman. Berfirman kepada siapa? Tuhan berfirman kepada Tuhan ya. Tuhan berfirman kepada Tuhan. Murawana iharona Melaporkan kepada pikiran. Iya. Iha. Terus Allah Bapa kapan berfirman Allah Bapa? Allah Bapa tidak pernah berfirman. Sip. Sip. Aduh, parah. Oke. Allah Bapa itu fungsinya sebagai pikiran, bro. Kalau Sebagai mau pikiran. berfirman itu Allah firman yang mengeluarkan firman. Allah firman. Itu kalau manusia lumpuh namanya. Kok lumpuh? Lumpuh. Jadi pada diri manusia itu ada 3. Manusia mulut, manusia pikiran, dan manusia roh. Cara kerjanya itu sama dengan Aduh, parah. kerjanya manusia itu maksudnya. Kok bisa? Sama dengan kerja. Petualang kok Anda bisa? Sama Bro, kerjanya Anda, dengan knalpot. Pikiran memerintahkan kepadamu. Anda ini merasa bahagia apa sakit Dan ya? Kayak pikiran- sakit loh bro, nggak menyadari pikiran dirimu sakit. memerintahkan tangan untuk Ini bekerja. Al-Quran Kira-kira mengatakan seperti itu. wa ma yasyurun, padahal mereka tidak menyadari. Hah. Iya. Salah Dia deh, nyoba ini sama banget Bruno itu. Al-Quran sudah benar bahwa orang ini menipu diri Kalian mereka, sudah tapi pilih mereka tidak Tuhan. menyadari. Karena apa? Kalian Mereka ngomong apa yang mereka nggak ketahui. berusaha Iya, membohongi betul. diri kalian sendiri Wa supaya ma tidak mengenal Tuhan. yasyurun. Wa ma yasyurun. Al-Quran mengatakan orang kafir laknat itu menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, ini yang terjadi sama dia nih. Nggak sadar Yang dia nih. membuat kau tahu betul. paham Coba. nggak arti Nggak sadar dia itu, nggak sadar. Coba. kau paham arti Coba. kafir? Tualang, langitan. Gue ini dong. Kayak firman. Tuhan berfirman kepada Allah Kafir kayak Bapa. Firman katanya. Kafir Tuhan kayak Firman. berfirman kepada Allah Bapa. Gimana ceritanya Tuhan berfirman Itulah kepada Allah makanya Bapa? kafir itu pintar-pintar. Kebalik-balik ini orang mau Karena tanya kayak nih. firman. Oh iya, yang di Uganda gimana tuh? Ya, Jangan kemana-mana deh. Ah, yang di Uganda berarti bukan kafir dia. Coba, Petualang yang, gua- yang iya. mati di tiang salib itu, petualang yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan mati. Loh, kok, oh iya. Iya, manusia Astagfirullah, Tuhan yang mati. Ya, tubuh manusia Tuhan itu kan Tuhan Fi juga. qulubihim maradun fazadahum Allahumma rada. walahum azabun azim. Kok bisa Tuhan mati, bro? Loh, untuk mengalahkan kematian, untuk membuktikan kepada manusia bahwa dia itu Tuhan, makanya dia mati. Oke, baik. Dan Berapa mengalahkan hari kematian. Tuhan mati, bro? Berapa hari Ada Tuhan yang mati? Bisa mengalahkan kematian selain Dengerin dulu. manusia Tuhan- segoblok Tuhan mau apa mati percaya tuh. mati harus lihat Tuhan mati? Segoblok Tuhan apa mau itu mati manusia? berapa hari? Ada enggak yang bisa mengalahkan Dengerin kematian dulu, selain dari lo Tuhan? diam dulu. Ada, Tuhan mau mati Elia. berapa hari? Tuhan mau mati berapa hari? Tuhan Yesus itu mati selama 3 hari. 3 hari, baik. Diam. Yang membunuh Tuhan siapa? Yang membunuh Tuhan ya manusia. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahumma rada. Masalahnya di mana? Bunuh ciptaan ya. Dalam Iya. hati mereka Kan ada saya sudah bilang penyakit. tadi, untuk apa Tuhan takut Manusia dibunuh? membunuh Untuk Tuhan. apa masalah Tuhan dibunuh? Karena dia bisa mengalahkan kematian. Ngapain saya juga kalau misalnya saya bisa mengalahkan kematian? Tadi Enggak apa masalah ya? saya dibunuh. Ya, yang lucu tuh gini, my brethren. Yang lucu tuh gini gitu. Tuhan lu disalib jam 9, jam 3 udah mati. Disalib jam 9, jam 3 udah mati. Cuma 6 jam mati. Masalahnya di mana? Lemah banget. Orang lain disalib 2 minggu, seminggu, paling minimal 3 hari. 6 jam udah meninggal Tuhan lu. Ya kalau misalnya dibunuhnya di dalam di hatimu apa? itu ditusuk langsung 1 detik pun bisa langsung mati. Enggak, itu ditusuk setelah mati kan. Itu mastiin kematiannya ditusuk. Oh, Maksud mati ini udah mati. kematian Ini jam itu jam bukan 9 disalib, jam 3 udah mati. Bayangin coba. Tidak ada yang Ini bisa Tuhan atau memastikan tahu? Kematian harus 2 Tuhan hari, lebay. 1 hari Itu atau 1 Tuhan jam atau 1 letoy. detik. Kematian Lembek, itu bre. bisa 1 detik.
Lembek banget gitu. Ya kalau gitu nggak usah disalib kalau cuma sedetik. Makanya nggak disebut usah penyaliban apa? Karena matinya itu tidak langsung. Gitu. Lu apa aja jam 9? Itu orang kerja shift pagi, pulang kerja masih lamaan pulang kerja daripada Tuhan lu mati. Serius. Bentar banget matinya. Ya udah terserah kau mau bilang apa. Tapi yang saya tahu kematian itu tidak ada disebut harus sekian Maka jam. pantesan bisa bangkit. Disalibnya cuma bentar. Dokter Orang lain 2 Mama minggu. mengatakan kalau dibunuh Ada ini dia jam, hanya jam 9, jam 3 udah mati diturunin. Cia. Gini aja deh, Salib petualang. apaan? Salib formalitas. Disiksa. Petualang sudah dengerin berapa saya dulu, lama? petualang bentar. Dengerin Berapa bro. lama? Aku tanya dulu ke dia. Bro, dengerin dulu. Ada orang diludahin mati, ada. Loh, bukan hanya diludahin dia bro, dicambuk dia lagi. Di mana dicambuk tertulis? Oh, kalau ada tertulis dicambuk macam mana? Iya, cambuknya apa cambuk apa tuh? Dicambuk. Dicambuk ini, rudal, dicambuk rudal. Ini aja Dicambuk dulu, apa? sebentar. Petualang, masuk akal nggak sih manusia membunuh Tuhan? Masuk akal nggak? Dicambuk. Yang Tuhannya dibunuh itu dicambuk. tubuh manusia Tuhan. Petualang dengerin dulu saya. Tubuh Masuk akal nggak manusia membunuh Tuhan? Parah. Udah pastilah bisa dibunuh tubuh manusia. Masuk akal nggak Masuk manusia akal membunuh manusia, Tuhan? Karena Hah? manusia itu bisa dibunuh. Oke, itu yang manusia membunuh Tuhan masuk surga atau neraka? Oh, bukan saya, bukan Tuhan. Oh, ternyata yang dibunuh manusia, Bang Handi. Yang dibunuh manusia katanya. Yang menentukan manusia itu masuk surga Parah atau ini tidak saya itu kan pikir Tuhan. gimana. Yang dibunuh katanya manusia, bukan Tuhan. Tubuh manusia Berat- Tuhan. Tadi ngomong Tuhan yang mati. Tubuh manusia, tubuh Kan manusia. saya Tubuh bilang, manusia. tubuh manusia Tuhan itu Tuhan. TBT. Tapi jangan kalian pikir TMT. hanya tubuh Ampun, manusia Dige. itu Tuhan. Itulah yang Iya. disampaikan yang tadi di ayat itu bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri karena bukan hanya dia itu yang dimaksud dengan Woi, Tuhan. Bang Hendra. Yang gue bingung. Ah ya, silakan Bang Handi. Sebentar, satu kali. Jadi yang ini nih harus dijawab dengan jelas nih. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tubuh manusia Tuhan. Apa? Tubuh manusia Tuhan. Apa ini? Tubuh manusia Tuhan yang mati. Anda sehat? Loh, kok sehat macam mana enggak? Yang mati manusia atau Tuhan? Tubuh Udah jelas manusia sakit. Tuhan. Pasti ditanya. Udah jelas pasien ditanya lagi. Tubuh manusia Tuhan. Ya, sakit. Bahasa apa ini tubuh manusia Tuhan? Bahasa apa itu? Karena tubuh manusia itu pun Kedokteran. Tuhan Yesus itu pun walaupun dia tubuh manusia, dia tetap Tuhan. Tubuhnya Iya, Yesus iya, tu- iya, eh, iya, tubuhnya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti yang mati? Yang mati Tuhan untuk mengalahkan kematian. Ya, yang mati Ah, Tuhan. iya. Dia membuktikan, dia Kena dia. membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya dia يخادعون الله والذين آمنوا tidak وما ada يخدعون Tuhan, tidak إلا ada yang bisa أنفسهم mengalahkan وما kematian selain daripada يشعرون. Tuhan. Ada nggak yang bisa Dia mengalahkan nggak kematian sadar selain kalau dari dia Tuhan? sedang menipu dirinya sendiri. Ya Allah ya Karim. Tuhan Yesus sudah terbukti Masya Allah. bahwa dia Udah Tuhan saya kasihan karena dia. dia maha kuasa mengalahkan Aduh, kematian. parah, Tuhanmu parah, tidak bisa parah. berbuat apa-apa. Macam mana kau percaya itu Tuhan? Lah, lihat Tuhan kami gitu. 10 negara tertinggi kemiskinan Kristen semua. 10 negara tertinggi penyakit seks menular Kristen semua. 10 negara tertinggi pencurian Kristen semua. Itu Di bukti mana? mujizat dari Tuhan kami. Mujizat dari Apa Tuhanmu itu. Tuhanmu itu pernah Iya. ada enggak? Mana bukti Manusia mayoritas Mana itu buktinya? 10 negara tertinggi penyembah Yesus semua itu. Mana buktinya Tuhanmu itu ada? Penyembah Itu Yesus bukan- semua serius. Sini, Bukan. satu-satunya Tuhan yang tidak ada Tuhan lu tidak ada. Hanya setara dongeng. Hades, Aku setara ini Lat Manat Uza gitu. Itu kan yang dongeng-dongeng kayak begitu coba. Zeus mana sekarang mayatnya? Nggak ada. Osiris mana mayatnya? Nggak ada. Sama Allahmu kayak Yesus. Itu hanya dongeng. Iya nggak? Pernah terbukti. Iya nggak? Lah sekarang mana Tuhan lu? Kalau Allahmu Tuhan lu sudah ada, terbukti. mana sekarang? Sudah Kalau terbukti. Tuhan lu ada, mana sekarang? Tuhanku sudah di Mana sorga. sekarang Tuhan lu? Tuhan lu mana Tuhanku sekarang? di sorga. Tuhan lu Siapa manusia, itu? Dia hidup, penguasa mana sorga. sekarang? Mana sekarang? Di Enggak di sini sorga. di bumi dong. Loh, Kepadaku di bumi. telah diberi kuasa di sorga dan di bumi mana? Mana di bumi? Mana? Mana? Kuasanya. Cuma 3,5 tahun. Lamaan presiden 4 tahun. Buktinya kuasa Tuhanku. Mana buktinya Ajaran mana? Tuhanku Mana? itulah Mana? yang diadopsi oleh Mana Tuhan ajaran dunia Tuhan lu ini mana? sekarang. Ajaran Itu Tuhan lu, manusia, bukti Tuhan lu manusia. ada mana? Mana coba?
Ajarannya itu, firmannya itu maksudnya Dia kuasanya. kasihilah musuhmu itu. Kasihilah musuhmu. Semua yang diajarkan Tuhan Yesus itulah Apa? yang dimaksud. Apa semua yang diajarkan Yesus? Satu yang diajarkan Yesus apa coba? Pengen tahu gua. Apa? Kasihilah sesama manusia. Oke, sekarang mana orang Kristen yang dirampok terus gak lapor polisi? Siapa? Loh, jadi kalau misalnya nggak dilapor polisi nggak mengasihi, Iya iyalah. udah dibiarin. Kalau Ya nggak iyalah. dilaporin justru tidak mengasihi. Ampuni. Itulah kamu. Ampunilah. Gimana dong? Di mana Yesus bilang kasihilah musuhmu terus lapor? Nggak ada nggak? Nggak ada. Melaporkan itu. supaya- Inilah bukti ajaran lu dan Tuhan lu dongeng. Kecuali Dongeng. kalau kau bilang ada Itu pencuri dongeng. langsung dibunuh. Berarti Serius, sama serius. aja dengan ajaran lain, Bung. Kalau kau bilang misalnya Berarti sama ada aja. seorang pencuri, ya kan, langsung dibunuh. Berarti Ya itu sama sudah melanggar aja. ajaran Tuhan Yesus. Tetapi kalau dilaporkan Lah kalau dilapor polisi ya itu benar. jadi membuat apa? Yesus jadi dongeng juga jadinya. supaya gitu. diajarin polisi atau Loh, dipastikan bukan, dia polisi bukan dicuri. mengajarkan, mempidanakan. Pidana bukan pengajaran, Belum tentu tapi dipidana. pembuatan efek jerah. Alah, Belum ya tentu kayak gini aja dipidana. nggak ngerti. Penegak Iya. hukum harus memastikan kenapa dia. Ya udah kalau gitu Tuhan lu penegak hukum bukan Yesus. Mana Yesusnya? Mana? Yesus itulah yang membawa ajaran itu. Apa ajaran penjara? Ajaran penjara. Semua ajaran yang ada di dunia ini itu dia Ajaran apa? dari ajaran Apa? Tuhan Yesus. Apa Semua. fisika? Iya, Yesus ngajarin fisika, mengutuk Bukan pohon ara. fisika, Iya. bukan Apa dong? itu. Apa dong? Hukum dunia Yesus juga ini. iya. Ini Yesus ajaran Yesus. Yesus nggak kawin, sok-sokan ngajarin orang kawin. Loh, Apa ini? Ini sok tahu ini. Manusia loh, sok tahu ini namanya. memangnya harus poligami baru mengajarkan orang poligami? Ya iyalah. Nabi Muhammad poligami baru mengajarkan orang poligami. Yesus kawin aja enggak. Mahar aja nggak bisa, coba. Mahar aja nggak bisa. Sok-sokan ngajarin orang kawin. Itu. Lu res Itu sama yang dia, ya. pertama. Oh, Coba jadi saya tanya dulu. untuk Nah, mengajarkan- petualang. Ya, petualang dengerin dulu. Yesus Poligami itu makanya Nabi Musa Yesus waktu hidup poligami. normal nggak? Petualang, Yesus waktu hidup normal nggak? Apanya? Yesus normal nggak sebagai laki-laki? Ya normal karena sama dengan seperti kita manusia biasa. Oke, kalau dia normal, apakah Yesus menyukai perempuan? Enggak, Ya. suka cowok dia. Kalaupun dia suka perempuan, tetapi Enggak, dia tujuan menyukai perempuan datang atau ke tidak? dunia, kalaupun dia suka perempuan, dia bukan mau mengumbar nafsu seperti Saya Nabi tanya, Muhammad. dia normal nggak? Loh, udah pastilah normal dia, orang Oke. manusia biasa. Kalau dia Orang normal, manusia apakah dia nafsu terhadap perempuan? Oh, memangnya kalau misalnya nafsu harus poligami. Nafsu atau tidak? Ya nggak kawinin satu aja, mampu nggak Yesus kawinin satu? Coba, buktikan penisnya kepake pas jadi manusia. Ya, dia datang ke dunia ini bukan mau mengumbar nafsu. Lah, berarti semua yang kawin di Kristenan mengumbar nafsu kalau gitu. Birahi semua orang Kristen. Yang jelas gini ya, kalau Yesus nggak normal, kalau Yesus nggak punya nafsu, berarti dia nggak normal, bro. Itu kan menurutmu. Lo itu Iya. katanya Karena begitu. menurutmu kalau punya nafsu itu harus kawin. Banyak orang yang nggak kawin walaupun dia punya nafsu. Iya, larinya ke anak kecil kan gitu. Karena ya nggak? karena manusia diciptakan Tuhan bukan untuk kawin, Parah ini untuk orang ini. kawinan, bukan itu tujuannya. Ya kalau gitu buang semua penis dan juga vaginanya orang Kristen, buang, nggak kepake. Jadi kalau kau buang penismu dari mana kau kencing? Ya nggak Pak, kalau gua kan diajarkan untuk beranak pinak, untuk saling mengenal antara bangsa. Jadi Iya nggak? jangan terlalu jauh, Res, jangan terlalu Penismu jauh itu begitu. hanya untuk beranak pinak, bukan untuk kencing. Ya terus buat apa kelamin buat apa? Procreation itu buat apa? Jadi kalau nggak ada kelaminmu dari mana kau buang air? Loh, ya nggak perlu lah, nggak perlu ada yang panjang gitu kan, nggak perlu ada yang lubang sampai jauh, kasih aja saluran kecil kelar, kan gitu, iya nggak? Mana Intinya begini untuk aja. apa ada ereksi gitu loh? Yesus kalau ereksi ngapain pas ereksi coba? Intinya gini aja, petualang. Kenapa Yesus nggak menikah? Sampai sana. Kenapa? Bisa Anda jawab nggak? Nggak bisa jawab kan? Kenapa? Apa tadi ada yang ganggu tadi? Apa tadi? Kenapa Yesus nggak menikah? Karena dia bukan untuk kawin-kawinan datang ke dunia ini, bro. Oh iya, gua ngerti. Coba gini kali gini. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena, dia perempuan. Ya yang. Dia perempuan yang dekat sama Yesus, meminyaki rambutnya, mencium kakinya, membasuh kakinya, siapa tuh? Genaika. Maria Magdalena, Siapa? Apanya tuh? Ya yang. Hah? temannya. Apanya? Ya temannya. Temannya.
Iya. Temanku sama adalah perempuan. Tuhanku. Ya, elah. Ya, Yesus berkawan bukan hanya sama laki-laki, sama perempuan juga dia. Iya, temanku adalah sama- Tuhanku. Sini, ini jawabannya kenapa Yesus itu nggak kawin, Bang Handi, Gurunda. Sini petualang, lihat sini. Ini Yesus lu. Besarin. Nah, ini nih. Andres, nggak boleh lah. Jangan terlalu vulgar lah. Nggak boleh. Enggak ini nggak kelihatan kayak ini kok. Jangan Tuh. nggak boleh. Kita lagi Ya kayak live. kelomang. Nggak boleh lah. Kecil banget. Oh ya udah deh. Nggak boleh, jangan. Mohon maaf ya teman-teman yang mendengarkan ini, mohon maaf, ini gambarnya memang sudah ada, tidak ada niat untuk nista. Tapi ini diskusi, karena apa? Topiknya petualang mengatakan Yesus nggak menikah. Yesus itu normal tadi, nggak punya nafsu kan gitu. Itu topiknya sih. Ini petualang harus tanggung jawab Kan sih. tidak punya nafsu. Lu harus tanggung jawab, bro. Tapi dia bisa menahan nafsunya. Yang bersandar Karena dari dia- Yesus siapa itu? Karena dia Bersandar dari datang ke Yesus. dunia bukan hanya untuk mengumbar nafsu. Tante. Petualang. Yang bersandar di dada Yesus siapa itu? Laki-laki apa perempuan? Tante Rizal. Yang bersandar di dada Yesus siapa itu? Tante Rizal. Ayatnya mana? Ayatnya Siapa Pak mana? petualang yang bersandar di dada Yesus? Depan atau Pak? Depan atau Pak? Ayatnya yang mana? Loh, kok nggak tahu sih? Saya nggak hafal lah kitab semua, bro. Iya, saya tanya dulu yang bersandar di dada Yesus itu laki-laki Saya apa nggak perempuan? tahu. Ayatnya mana? Aku dong. Bentar ya. Standar Dia nggak tahu. Yesus. Yohanes itu. Nah, Yohanes 13:3. Siapa yang bersandar? Gak mungkin laki-laki ya. Coba bacakan ayatnya. Percuma pakai Cowok itu. Seorang dari antara murid Yesus, yaitu muridnya yang dikasihinya bersandar di dekat dadanya, di sebelah kanannya. Ada nggak murid Yesus perempuan? Cowok kan? Cowok. Oh, jadi cowok di sini. Itu yang bersandar itu laki-laki. Iya. Oh, laki-laki. Yang sandar Iya. laki-laki, tapi kan Yesus tidak Lah, nafsu. berarti- Dia kan Yesus nggak kok begitu? dia kan Dia nggak nafsu, dia laki-laki bisa nahan nyender. nafsu katanya tadi. La haula wala quwwata illa billah. Jadi maksud Yesus. kalian kalau bersandar laki-laki ke kalian itu nafsu ya? Ya gini bang, abang, yuk ketemu sama gua, lu nggak pakai baju, gua nggak pakai baju, gua sandar di pangkuan lu gimana? Geli nggak lu kira-kira? Ya, ini orang itu kan pakai baju, bukan nggak pakai baju. Aku tahu lu. Loh, kok sok tahu? Enggak, petualang kalau di gereja gitu ya, cowok sama cowok gitu, saling sandar di bahu pas ibadah. Bukan saling sandar di Nanya aja ini, di nanya gereja. aja. Itu kan bukan di gereja Iya. kan? Di mana itu? Itu di gereja atau di rumah? Ya di rumah gitu nggak? Petualang sama temennya. Ya kadang-kadang kita kan mendekat kepada kawan kan bisa aja tersandar kita sama kawan. Apa masalahnya? Iya, iya di dada, di dada. Pernah ya? Di dada atau di apa di samping atau di mana nggak masalah itu. Sip, Kan sip, iya. sama-sama Sip. laki-laki. Iya. Oke. Iya. Yang mencium Pantasan di mencium gereja. kaki Yesus. Dulu bentar, Iya, Kalian Pak. aja yang selalu pikirannya terlalu negatif karena Loh, memang yang cium- pikiran yang- kalian yang itu cium kaki didoktrin Yesus laki-laki menjadi apa negatif. Bukan masalahnya Itu di aja. tempat ibadahmu. Kalian hanya Masalahnya selalu di tempat mencari-cari ibadahmu kesalahan sesama dari jenis Tuhan. bisa dinikahkan. Kalian ini kan tujuannya Wes, untuk mencari-cari mantap. kesalahan Tuhan, karena tetapi kalian tidak bisa menemukan. Wes, Cici. Nah, udah coba mana ayat pengembalian keledai di mana? Ada nggak? Ayat ganti rugi babi-babi Memangnya yang mati harus di sungai. dituliskan. Ada nggak? Apa Nah, harus tuh itu dituliskan? dia gue bilang juga. Tidak Mencari-cari perlu kesalahan. dituliskan semua. Ada di situ tertulis Tidak gitu perlu loh. semua dituliskan. Ya udah, Karena kenapa? Oke, kalau lu nggak mau yang tertulis, kenapa? Yang dituliskan Ketika di Yesus situ. bilang harus melempar kepada seorang pezina yang tidak punya dosa, silakan lempar batu. Kenapa Yesus nggak lempar? Kan dia yang mengatakan. Nah, kenapa dia nggak ikutan? Apa? Nggak ikutan apa? Siapapun yang punya dosa, silakan lemparkan batu pertama kali. Hmm? Nah, terus kenapa Yang Yesus tidak nggak punya lempar? dosa. Nah, Kenapa Yesus harus melempar? lah dia yang ngomong sendiri, masa kemakan sama omongan sendiri Tuhan? Aneh. Karena dia yang mengatakan kepada orang itu, siapa yang tidak berdosa,
Coba lempar, maksudnya di situ, apakah kalian itu manusia suci? Kan itu maksudnya. Kenapa Yesus gak ngelempar? Maksudnya di situ, bro. Kalian suka menghakimi orang lain, padahal kalian juga orang berdosa. Emangnya kalian itu manusia suci? Itu maksudnya. Saya aja gak ngelempar kok, kan gitu Yesus. Iya nggak? Ya terserah Iya nggak? lah, bro. Ya, Ya, itu. kalau Yesus melempar, kalian akan bilang, masa Tuhan melempar? Nah, Oh enggak, artinya benar. Yesus Karena tidak punya apa? dosa. Kan gitu. Karena apa? Karena tujuan kalian hanya mencari-cari kesalahan Tuhan. Lah itu udah ketemu. Yesus gak melempar batu. Jadi salah kalau Yesus tidak melempar batu. Salah. Apa Salahnya coba di salahnya? mana? Kemakan sama omongan sendiri. Dia yang mengatakan sama itu, siapa yang tidak berdosa, silakan lempar katanya. Nah, kenapa Berarti Yesus kan nggak orang melempar? itu semua orang-orang berdosa. Kenapa Yesus nggak melempar? Kan dia yang memerintahkan. Lah iya. Kan dia yang suruh bilang sama orang itu. Ya Yesus orang bukan sih? Perkataan Yesus ini kepada dirinya atau kepada orang di situ? Iya kepada orang-orang yang di situ kan? Iya, bukan kepada Lah dirinya. sekarang kenapa Oke. Yesus nggak melempar? Sebentar, tangga saya mau buka. Oten silakan naik ya, Oten ya, buat bantu ya. Khusus yang Oten tangga dulu saya aja, buka. Bes. Iya, iya. Gue istirahat dulu, bro, saudara-saudaraku, Iya. mohon maaf ya. Oh iya Iya, sama-sama makanya- petualang. Makasih, Makanya Kak. tangganya saya buka. Juma, Langsung naik. Juma, tolong bro, jangan dilapor-laporin seperti tadi malam saya punya akun ini. Masa saya langsung dibuang dari grup. Padahal saya kan nggak ada, kita kan namanya diskusi bro. Jangan langsung main buang, udah itu dilaporin lagi. Nggak boleh kayak gitu bro. Oke, selamat malam semua saudara-saudaraku. Kita semua Kenapa jadi saya bangsa tertawa dan ini? setanah air. Kenapa Guruna? Dari TikTok, Yang report yang di bawah bukan Guruna. Masa gerundang report, kurang kerjaan banget sih. Anda tidak berharga bagi saya untuk di-report. Wildan, selamat malam. Anda tidak punya nilai bagi Wildan. saya. Alhamdulillah. Wildan, ada orang sejujur itu ya mengatakan bahwa Tuhan mati, manusia membunuh Tuhan, Tuhan berfirman kepada Allah Bapa, macam-macam kok bisa melawan kodrat gitu ya. Penting jawab. Benar-benar itu orang sakit itu. Fi qulubihim Yang penting maradun dijawab. fazadahumullahu marada. Iya, fi qulubihim Di dalam maradun hati fasada. mereka ada penyakit. Yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Gerunda. Alontong. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada. Nggak nyampe. Benar-benar orang kayak gitu kok bisa ya. Bentar. Oke, selamat malam. Izin dulu ya semua ya. Selamat malam, Alontong. Ya, selamat malam, Pak. Ya, Protestan Katolik. Kristen. Ini Kristen ini. Iya. Oh, Kristen ya. Iya. Oke, silakan. Lanjut, Bang. Alhamdulillah. Sebelum masuk dialog, kenapa namanya Alontong? Apa maksudnya? Muridnya Luga mungkin. Sebuah lontong. Lontong sayur. Sebuah lontong. Oh, jualan lontong. Oke, lanjut. Ya kembali masukin ke topik ya. Bro Lontong, tadi ada teman Anda di sini, petualang namanya. Dia mengatakan gini, yang mati itu Tuhan. Apakah Anda percaya Tuhan mati gitu? Pertama-tama ini saya mau kasih, kalau boleh ngomong sebentar nggak dipotong. Kecil sekali suaranya, nggak dengar aku ya. Bisa nggak saya ngomong tapi nggak dipotong sebentar aja? Kuatin suaranya, Bang. Menyek-menyek loh. Udahin. Saya Ini ngomong pakai earphone atau enggak? agak pakai handphone. Cari dulu kayak earphone, siapa punya adek, punya temen, pinjem dulu. Ini kedengaran nggak kayak gini? Nggak boleh. Agak deketin dikit mic-nya itu sama mulut gitu loh. Segitu gimana Bang Andi? Halo. Yang lain aja. Ya udah aku nggak pakai handsfree sih. Lanjut aja. Kenapa, Om? Kalau gua gede ini Kecil-kecil gede ya semua bagi yang saya. lain gitu loh. Jadi volumenya itu dikasih 9. Nah kalau yang lain ngomong buset dah menggelegar sampai tetangga pada denger gitu loh. Gitu. Pintu geter ya sama jendela.
Coba digedein dikit Ya. suaranya, Bro. Kenapa? Ya udah di itu aja dideketin kamu. Teriak ya ngomongnya ya. Ini saya mau ini kan menjelaskan. apa Tadi sih? kan Oke, sebentar. Biar ini sekaligus. Chris Evan, Protestan apa Katolik? ya Kristen. Saya Kristen Protestan. Oke, siap, lanjut Bang. Nah, ini mendingan nih Kondisikan Kristen aman. Protestan Pak Evan, Lanjut. Pak Evan. Tadi ada teman Anda di sini mengatakan Tuhan itu mati, yang membunuh Tuhan adalah manusia. Bagaimana pendapat Anda? Ya, Waduh, Tuhan mati gitu. ya, Yang membunuh Tuhan mati. yang membunuh Tuhan manusia. Ya, Yesus mati secara kedagingannya gitu. Jadi bukan Tuhan yang mati. Ya, Tuhan, ya dia kan disebut Tuhan gitu. Tuhan itu Oh, jadi kan Tuhan juga mati. Pendapat dengan Anda? Tuhan itu kan yang definisi Tuhan itu apa sih? Kenapa lari ke definisi sih? Emang nggak ngerti definisinya? Iya, siap. Mungkin kita berbeda definisi tentang Tuhan gitu. Tuhan itu pencipta alam semesta yang disembah. Nah, itu sepakat gak tuh? Sepakat nggak? Tuhan itu Nenek lu kiper diulang-ulang. Tuhan pokoknya itu yang tuh disembah. Yesus itu adalah manusia yang berasal dari Tuhan, yang Allah. Oh, Firman kalau itu Tuhan benar. gitu. Berarti Iya. Yesus bukan Tuhan. Kok bukan Tuhan? Ya dia jadi manusia. Waktu dia manusia dia Tuhan nggak? Waktu dia jadi manusia ya jadi manusia begitu loh. Tapi dia kodratnya dari Tuhan gitu. Iya, kalau waktu dia menjadi manusia dia Tuhan atau bukan? Sekarang kalau ada kucing kok dari sekarang? anjing dia jadi kucing apa anjing? Waktu dia menjadi manusia dia Tuhan atau bukan? Ya manusia yang berasal dari Tuhan. Oh, berarti Nggak dia boleh bukan begitu. Tuhan. Loh kenapa nggak bisa begitu? Katanya dia manusia. Sekarang kau kan membicarakan Jawabannya Yesus dari ya. Alkitab aja, Bang. Kamu nggak bisa Jadi, pendapat. menyamakan Yesus itu dengan dirimu gitu. Saya nggak pernah menyamakan diriku dengan Yesus. Ya udah berarti kamu jangan heran kalau Yesus itu dulunya manusia dari Tuhan. Kenapa kau Oke, bertanya-tanya? anaknya Bunda Maria itu namanya siapa? Yesus Tuhan atau bukan itu? manusia dari Tuhan. Oh, berarti anaknya Bunda Maria bukan Tuhan, hanya manusia gitu. Manusia yang berasal dari Tuhan. Gimana Ya sih memang kamu? kita berasal dari Tuhan. Saya nggak nanya asalnya. Yang Ya, keluar, iya, sama Yesus nggak boleh seperti itu. yang Khusus dilahirkan sama Bunda Yesus. yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Yang kecuali kamu. Bunda baru Maria bisa itu, begitu. oh Bunda Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia yang berasal Oke, dari stop. Tuhan. Lontong. Melahirkan manusia, betul? Yang berasal dari Tuhan. Oke, berasal dari Tuhan. Iya, sama oke, stop. Yesus itu. Ya, stop. Kamu sekarang membahas Yesus. Kamu jangan bertanya. Nggak Stop. boleh. Stop. Jangan teriak-teriak kamu. Stop. Yang berasal dari Tuhan itu apakah Tuhan? Ya iyalah. Gimana sih kamu? Baik. Matahari itu berasal dari mana? Ya ciptaan Tuhan. Oke, manusia. Ya ciptaan Tuhan. Oh, Yesus Dari ciptaan. mana tadinya? Yesus itu ciptaan Tuhan nggak? Yesus itu bukan Yesus. Kena dia. Itu bahan dasarnya Tuhan, firman Kena dia Tuhan. di Gimana sini. sih Kena. Kau mau menjebak orang atau mau bertanya? Manusia Yesus kan Kamu manusia. Sekarang gue tanya, kamu pengen tahu Manusia apa mau Yesus bermain-main? ini ciptaan Tuhan atau Sebentar bukan? dulu. Di sini banyak Islam, jangan kamu aja. Manusia Yesus ini ciptaan Tuhan atau Kamu. bukan? Di sini itu banyak orang Islam yang masih berguna. Coba yang lain dulu ganti. Manusia Yesus ini ciptaan Kamu itu Tuhan atau manusia bukan? sampah di sini. Coba Manusia ganti dulu yang Yesus ini Muslim. ciptaan Tuhan atau bukan? Jangan kamu mempermalukan Manusia Muslim di sini. Yesus ini ciptaan Tuhan atau Ada bukan? Muslim yang lebih pintar nggak? Manusia Yesus ini ciptaan ada Tuhan Muslim yang atau lebih pintar di sini. bukan? Chris itu dijawab aja supaya berkembang. Iya. Manusia Yesus itu ciptaan atau bukan? Dia Nggak orang dijawab itu, ya. Biar Gua kayak orangnya dejavu ya. nggak terbuka otaknya. Udah saya bilang tadi, dia itu manusia yang berasal dari Tuhan. Kenapa Iya, saya manusia Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Halo, Bang. Jawab.
Apaan ciptaan Boleh saya debus? jawab Saya udah bilang dia Yesus itu berasal dari Saya nggak firman nanya Tuhan. itu. Makanya kamu gimana sih? Bang Zuma mau bicara kayaknya. Juma dulu, saya lawan Juma Nggak dulu. bisa, lu jawab dulu ini sebentar. Dulu diam kau. Diam kau. saya jawab Kau yang dulu. diam. Diam. Kau yang diam. Jangan mempermalukan Kau yang Islam diam. di sini. Makanya kau jangan menuhankan anak orang. Kau nggak jawab pertanyaan. Hanya mutar-mutar kamu. Manusia Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Kan udah ditanya tadi. Jawab dulu. Jawab. Manusia Yesus ciptaan Tuhan atau bukan? Jawab. Gawang bola kamu muter-muter. Ciptaan Tuhan atau bukan tuh Yesus manusianya? Kamu jangan kayak angkot bolak-balik. Manusia Yesus ciptaan Ada Tuhan yang lain atau nggak? bukan? Silakan Juma. Nah itu jawab aja dulu ciptaan atau bukan. Iya, tinggal dijawab itu sederhana kok. Tidak ada itu. Saya nggak mau Oke, mengulang-ulang. sebentar. Iya, sebentar. Oke, tahan dulu ya. Kalau diam dulu kau, kalau kau nggak ngerti bahasa Indonesia, gua gamparin juga lu congor lu. Kalau Lu diam, kalian orang diam, muslim diam. yang pintar, panggil Diam. di sini yang paling pintar. Lu diam. Kan lu diam daripada lu ngomong nggak Siapa mengerti yang bahasa paling pintar Indonesia. di sini? Lu diam. Manusia nggak ada yang Semua aja pintar. sini. Lu Cuma diam. Kemarin kamu udah chaos. Lu diam, sedikit. bantu turunin dia manusia bebas. yang pinter. 1, 2, 3 turunin, nggak ada gunanya. Wah, Jangan kalau dia. Andi karena dia- kamu nggak Bang bisa Andi. jawab saya bolak-balik. Bang Andi. Jangan dulu. Bang Andi dia mau nantang saya Bang Andi. Iya, Ya, tapi silakan harus dijawab Juma. dulu itu. Silakan Juma di sini. Harus dijawab dulu. Manusia Yesus ciptaan Tuhan atau bukan? Ya, gini Bang Andi. Ya, Gurunda tolong tanyain yang Bang Andi tanyain Gurunda tolong. Kamu diam aja dari dulu kamu. Nggak bisa. Kalau dia nggak bisa jawab, saya nggak kasih kesempatan. Suruh jawab dulu. Yesus itu manusianya Kamu ciptaan diam Tuhan aja, atau bukan? kamu diam pertanyaan kamu dari dulu begitu. Nggak begitu bisa aja. jawab dulu. Jawab dulu. Nggak ada itu. Nggak saya bisa, mau nggak jawab bisa. kau berulang-ulang. Nggak bisa. Nggak mau Suara lu jawab sama terpelat. orang kayak kau. Ini Manusia lagi Yesus itu ciptaan Tuhan atau Ini bukan? lagi Nggak ada, bisa. Saya nggak mau yang lain. Itu Chris Kalau nggak mau ya Evans, udah, Alonton lu Dion. bikin salah. Nggak Kalau bisa. nggak, kalian kalah semua saya bikin. Ya udah, kalah nggak apa-apa. Ya, makanya. Nggak apa-apa. Nggak berguna. Lu nggak bisa jawab. Lu nggak bisa jawab Ada kok yang paling pertanyaan. pintar nggak? Juma di sini. Juma keluar. Iya, Bang Andi nggak bisa, paling nggak pintar, bisa. Bang Andi. Kagak bisa. Harus jawab dulu. Walah, Percuma. penasaran dia. Percuma Makanya kalau muter-muter sama doang. kamu itu nggak berkembang ilmu sini. Saya mau Ya mengajar kamu orang tidak Islam di sini. berkembang sepanjang kau Sini, menuhankan saya ala orang yang ajarin keluar dari kalian. selangkangan. Biar jangan Otakmu kalian- kotor. Ya, biar kalian Sepanjang kau mengerti menuhankan kita. anak manusia yang keluar dari selangkangan, Diam, otakmu nggak kotor. berguna kamu. Kamu Gak ada gunanya kau. Kau nggak bisa Suruh- jawab pertanyaan. suruh siapa? Kau Suruh mau Juma muter-muter di sini. Juma Gak bisa kau kajak ngomong. Juma itu lebih pintar. Gak dari bisa kamu. kau nggak kedengeran suaramu. Alhamdulillah. Nggak bisa, suaramu itu nggak bakal lebih pintar, didengar. ya. Aku yang ngomong terus. Dengan di Kamu dengan di. diam Pokoknya aja. kalau kau nggak jawab, nggak bisa. Bang Aji, Bang Andi, Ya udah gini. Nggak Aku bisa. punya solusinya. Aku hakim yang adil. Nah, ambil Mute Chris Evan, Alonton ngomong. Akhi Arasyid. Arasyid, mute Chris Evan, Alonton ngomong. Alonton silakan. Ya. Nah, Alonton silakan. Itu adalah manusia Yesus itu adalah keduanya, dia adalah pencipta dan dia juga adalah yang diciptakan. Suaranya mana lu? dia Dengar ya? Manusia Yesus Nggak itu ada, adalah Bang. yang diciptakan dan yang menciptakan. Apa jawabannya? Sebentar yang saya edit diciptakan dulu. dan yang menciptakan. Apa Yesus jawabannya? ciptaan, Kak? tapi yang Dia adalah menciptakan. yang menciptakan, pencipta dan yang diciptakan. Saya pertanyaannya gini Bro Alontong, manusia Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Dia keduanya, dia ada pencipta dan yang diciptakan. Saya kasih jawaban yang lebih. Jadi dia menciptakan dirinya sendiri ya? Tidak. Dari Hah? dia adalah firman. Firman yang Nggak menjadi nanya daging. itu. Ya dengan itu makanya Bang saya jelasin. Jadi dagingnya itu keinsaniannya itu adalah sesuatu yang diciptakan. Alontong, manusia itu diciptakan nggak? Udah Lontong, kamu Iya. capek banget jawab itu dari dulu dia begitu udah. Dia nggak bisa sih jawab, kamu dia jawab- muter-muter kan. Dia bela temannya. Temannya Kamu harus kurang begini cari dari Juma bela temannya. aja. Juma itu lebih berkualitas. Dia nggak bisa jawab. Nggak bisa. Iya, Ini jangan. bisnya- Nah, Andi itu kan dia nggak bela benar temannya itu. kan, gimana ini? Gimana ini? Bukan urusan dia. Gimana tuh? Ditanya, Gimana dijawab coba? muter, dijawab muter. Evan, lu diam Ya. aja dulu, Evan lu diam aja. Lu dulu. diam dulu, kau Enggak, yang kamu ada Lontong, ilmu. Cuma kamu ngelawan Kau nggak ada itu, ilmu, kau diam kau dia. bangke curut.
Kau diam Ya, kau. lebih baik kamu. Diam kau. Cuma itu Lu diam Juma kau. itu masih lebih berpendidikan. Enggak bisa. Saya nggak kasih kau waktu ngomong sebelum kau jawab. Begitu aja. Ilmu Tuhan sederhana manusia. kau nggak bisa jawab. Tuhan apa manusia? Ilmu sederhana. Manusia Turunkan apa dulu dia lah, Tuhan? Bes. Ya, Bes, kalau nggak Manusia turunkan apa dia, Tuhan? ya berarti Tuhan saya itu turun aja manusia udah. bukan. Ya udah. Turunkan dulu saya ajar dulu si Otman ini. Nggak ada gunanya dia itu. Ya udah enak kalau dibawa. Ah, sekarang ini lontong. Jadi Nanti dinaikkan dia sama Bang Juma nggak apa-apa. Lontong. ya. Yesus kan manusia. Ya kan ya. Manusia Yesus Dia ini manusia ciptaan dan atau Allah. bukan? Itu doang sederhana tuh. Yesus itu manusia dan Allah itu abang pertanyaannya dibenerin dulu. Yesus itu manusia dan Allah. Manusianya Jadi dia- Yesus ciptaan atau bukan? Ya makanya manusia Yesus itu adalah yang menciptakan dan yang diciptakan. Saya nggak nanya itu, gimana ini? Saya nggak bisa luruskan di pertanyaannya. Pusing saya. Gini bang, makanya gini, kita patokan kita kan Alkitab bang. Jadi aku menjawab buat apa pendapatku kan Alkitab yang jadi jawabannya. Jadi Yesus itu memang ciptaan katanya Prof Andi. Itu aja. Ya kalau dijawab kedua, ciptaannya kedua-duanya. sudah. Selesai itu doang Jadi- kok. Jadi Sudah. gini bang, Nah, Firman nah itu kenapa si menjadi Evan tadi daging. dipersulit? tapi jawaban yang simpel ya di Alkitab. Kita ngapain beropini? Oke. Tadi si Evan nggak? Tadi si Evan itu nanya, jawab nggak pertanyaan? Ya, ciptaan katanya Yesus. Dia memang ciptaan dan dia juga pencipta. Dia adalah Gimana keduanya. caranya ciptaan pencipta? Gimana sih ceritanya? Ya ini saya mau kasih tahu bang. Dia lihat orang tinggi tapi pendek gitu loh, Prof. Firman itu menjadi daging. Jadi ada sesuatu esens baru yang muncul, yaitu keinsaniannya. Apakah firman? Firman itu adalah ekspresi Allah. Apakah yang dapat kita kenali dari Allah? Allah itu dapat dikenali dari firman-Nya. Artinya, dimensi Allah itu adalah firman. Itu yang bisa kita pegang dari Allah. Silakan Bang Zuma. Gerunda. Ketika Allah itu menjadi daging, atribut-atribut ilahi terekspresi dalam atribut insani. Itulah kunci di sini. Mengapa manusia Yesus ini adalah pencipta dan yang diciptakan? Siapa yang menciptakan manusianya Yesus? Dia menjadi daging, itu bang. Saya nggak nanya itu. Anda Dia kan menjadi mengatakan daging, dia tadi juga manusianya yang- Yesus. jadi Dengerin dulu bang. inisiatif dari Anda dia panjang loh sendiri. ngomong, gue denger. Makanya bang, jadi apa? Kalau ngomong panjang tuh saya dengerin tadi loh. Konsep Manusianya memang Yesus begitu. itu menurut Anda diciptakan. Jangan menurut Pertanyaan saya, Bang, menurut selanjutnya, Alkitab aja. dengerin dulu lah. Saya dengar bang. Iya, manusianya Yesus menurut Anda kan diciptakan. Dan yang menciptakan juga dia, dengerin Bang. dulu, belum selesai. Hmm. Nah, kalau manusianya Yesus diciptakan, siapa yang menciptakan manusianya Yesus? Gitu loh, siapa? Ya makanya saya luruskan bang. Siapa? Jadi lebih tepatnya itu bukan diciptakan, tapi firman menjadi daging. Saya nggak nanya itu. Loh iya, jadi daging itu tercipta dari firman. Jadi gimana bang? Itulah jawabannya. Ini kan gini, manusianya Yesus kan diciptakan tadi. Anda ngomong kan gitu ya? Biar mengalir aja dengan dia, biar mengalir pesannya dia yang penting kagak sana agak oding diskusi si Bang Zuma pesanir ya. Ya udah. Boleh jawab itu. Iya iya. Jadi dia menjadi daging dan dia menjadi anak Adam di sini. Dia adalah ciptaan dari sisi keinsaniannya. Karena keinsaniannya itu baru tercipta 2000 tahun yang lalu. Iya. Karena basis keselamatan Allah berdasarkan pada keinsaniannya ini. Sampai sekarang pun Yesus Kristus itu tetap berada di posisi ini sebagai fondasi yang kokoh untuk keselamatan. Sampai sekarang pun dia masih di dalam posisi anak Adam. Adam yang akhir. Yang nanya itu siapa? Ya itulah maksudku bang, aku jelasin kenapa dia menjadi Nah, yang minta penjelasan seperti itu siapa? Ya itu mana? Udah apa? Silakan Guru Nda. Tolong ini anaknya Udah. diatasin dulu Bang Juma. Alontong diatasin dulu. Oke, baik. Mohon izin Bang Handi. Jadi gini, saudara Lontong ya. Ya, Anda berpijak kepada kitab saudara, kami Muslim pun berpijak kepada Quran. Quran, kitab kami menceritakan tentang orang-orang yang seperti Anda ini. Allah mengatakan begini, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya,
Allah membiarkan orang-orang seperti Anda ini terombang-ambing dalam kesesatan? Saya tidak terombang-ambing sih, Bang. Oke, baik. Iya, iya, karena Al-Quran mengatakan bahwasanya mereka tidak menyadari, mereka nggak tahu, mereka itu nggak sadar. Atau mungkin Al-Quran yang keliru, kita tahu dari mana kesimpulan yang mana yang benar. Oke, nanti kita akan buktikan. Makanya saya selalu merujuk kepada Quran. Walakila yas'urun. Mereka itu tidak sadar gitu loh. Mereka melakukan sesuatu yang mereka mengatakan dia beriman, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka itu hanyalah pendusta. Tetapi mereka hanya mendustakan diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Nah, malam ini saya mencari orang Kristen dari sejak tadi pagi untuk membuktikan, menggugurkan Al-Quran bahwa Kristen itu tidak menipu diri mereka. Kita uji ya kebenaran Al-Quran, boleh? Boleh, Bang. Oke, baik. Menurut saudara nih, kedatangan Yesus menurut Yesus kepada Bani Israel selama kurang lebih 33 tahun, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, atau memperkenalkan dirinya sebagai utusan pencipta langit dan bumi. Hanya ada dua. Yesus sebagai guru, dia pembimbing, konseling terhadap Bani Israel. Dia disebut sebagai Rabban wa Maran. Dia adalah guru dan tuan, pembimbing. Oke? Nah, sekarang coba kita buktikan Quran ini. Apakah Anda menipu diri Anda sendiri dan Anda tidak sadar itu, atau Al-Quran ini salah? Kita lihat. Yesus datang kepada Bani Israel selama 33 tahun. Dia datang siang dan malam mengajarkan murid-muridnya untuk memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel secara keseluruhan sebagai utusan pencipta langit dan bumi, atau memperkenalkan dirinya sebagai pencipta itu sendiri. Silakan. Oke, Bang, saya jawab, Bang, ya. Sebenarnya dia memperkenalkan Allah. Berarti? Ntar dulu, Bang, belum selesai. Atau Bapa yang terekspresi di dalam kedagingannya, keinsaniannya. Artinya, firman itu mempunyai medium baru untuk mengekspresikan Allah, yaitu di dalam keinsanian. Makanya, di dalam keinsaniannya, dia selalu bilang, aku tidak dapat melakukan apa-apa di dalam diriku sendiri, tetapi Bapa di dalamku. Hidup yang kuperoleh ini diberikan Bapa olehku. Itulah menunjukkan firman. Dia mengekspresikan Allah. Dialah firman yang menjadi daging. Dia menempatkan dirinya di posisi sebagai anak Adam. Atribut-atribut ilahi itu diekspresikan di dalam atribut insani. Dia dengan istilahnya kasihnya, moralitasnya, belas kasihannya, itulah adalah atribut ilahi yang diekspresikan di dalam keinsanian, yang selama ini mustahil untuk diekspresikan oleh Allah. Jadi, apakah Kristus ini mengajarkan tentang Allah? Iya, mengajarkan Allah dengan dirinya sendiri. Dia mengekspresikan Allah. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi dia mengekspresikan akulah ini. Kalau mau lihat Bapa, lihat aku. Karena apa yang kulakukan ini adalah yang Bapa lakukan. Segala pekerjaan ini aku pelajari, yang kulihat dari Bapa kerjakan. Jadi dia sebagai medium, dia adalah firman, dia yang mengekspresikan sang sumber. Dan sumber dan ekspresi itu tidak pernah terpisah. Dia adalah satu kesatuan. Di sini banyak yang miss. Dia cuma menangkap keinsaniannya, menangkap dengan sepenggal. Padahal itu satu paket komplit yang diekspresikan dan yang mengekspresikan. Bapa Allah yang sangat sulit untuk diekspresikan di zaman Musa misalnya, di Gunung Sinai. Bagaimana Allah mengekspresikan dirinya? Sangat menyeramkan. Semua orang tidak bisa mendekat kecuali Musa. Bahkan binatang yang ke situ harus dilempari batu. Begitulah susahnya Allah itu untuk mengekspresikan dirinya. Untuk di hadapan manusia dosa. Makanya dia harus di dalam rupa daging. Memperkenalkan dirinya, mengekspresikan dirinya dengan medium yang baru. Ya, betul-betul. Saya pamit dulu ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Jadi apakah Yesus menceritakan tentang dia sebagai Tuhan dan sebagainya? Dia menceritakan Bapa lewat hidupnya sendiri. Lihat perbuatannya, lihat kuasanya. Apa adanya pergerakan dia adalah pergerakan Bapa. Oke. Ya, Oke, begitu. boleh. Ya, jadi Silakan. inilah yang diterangkan Al-Quran. Sekali lagi saya mengatakan ya, kitab suci saya mengatakan fi tugyanihim ya'mahun. Anda terombang-ambing dalam kesesatan.